Assalamualaikum, hello everyone, kembali lagi di podcast kita Ruling Rumah Konseling. Jadi pada kesempatan kali ini tuh kita bakal bahas seputar obrolan tentang kecanduan gadget dan media sosial di kalangan remaja. Jadi sebelumnya nih kita udah kedatangan bintang tamu dari SMA Negeri 6 Padang Sidimpuan. Sebelumnya kamu boleh perkenalkan diri dulu? Halo, perkenalkan nama saya Faiz Ramadan. Saya dari Sekolah SMA Negeri 6 Padang Sidimpuan. Kebetulan saya ketua OSIS dari SMA Negeri 6 Kota Padang Sidimpuan. Jadi adik ini udah ngenalin diri nih. Saya selaku host akan mengenalkan diri juga. Perkenalkan, nama saya Ermaliza Dalimunte. Saya mahasiswa semester 6 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, program pendidikan bimbingan konseling. Jadi kita bakal masuk ke perbincangan nih. Menurut kamu apa sih pendapat kamu sebagai ketua OSIS? Fenomena apa aja sih yang udah kamu dapatin di masyarakat dari kecanduan gadget dan media sosial, baik itu game online, media sosial, TikTok dan lain-lain. Apa sih yang udah kamu dapatin gitu? Menurut saya peristiwa ini sudah sering terjadi karena kecanduan yang awal-awalnya mencoba sekali dan terus ketagihan. Jadi karena dia terlalu fokus terhadap media sosialnya atau game online-nya, jadi bisa berdampak buruk ya. Terus gimana sih cara kamu ngatur waktu biar tetap balance antara main handphone atau main gadget dengan keseharian kamu? Gimana sih cara kamu? Cara saya yaitu dengan mengingat waktu dan tidak berlebihan untuk bermain sosmed, bermain game online, dan bisa mengatur waktu. Oh, jadi misalnya kayak kamu pulang sekolah ya gitu ya. Kamu bisa ngatur waktu, misalnya dalam pembagian waktu itu kamu bisa main handphone selama 30 menit gitu ya. Iya. Jadi tetap tertata ya, mulai dari kamu pulang sekolah sampai mengerjakan keseharian kamu. Jadi ada nggak pengalaman kamu selama menggunakan media sosial atau game online gitu? Ada nggak pengalaman yang tidak mengenakan gitu? Cara mengatasinya itu gimana gitu? Pengalaman saya ada Kak, karena saya sudah merasakannya. Karena kecanduan main game online itu bisa mengakibatkan stres, hilang akal gitu Kak, sering marah-marah. Jadi kayak misalnya kamu kalah main game bisa nggak stabil ya moodnya gitu ya? Iya. Jadi misalnya kayak kamu biasa itu main gamenya di mana sih gitu? Saya biasa main game itu di tongkrongan gitu. Oh, jadi selama kamu di tongkrongan tuh kayak gimana sih, perasaan apa sih yang kamu dapatin teman-teman kamu kalau kalah main game gitu? Mungkin kesal karena kalah, mau marah tapi gimana juga, tapi teman gitu. Tetap dijagain ya, tetap terkontrol ya. Tapi secara nggak langsung itu udah ngerusak emosi kamu ya, jadi nggak stabil gitu lah ya. Iya. Jadi sebagai ketua OSIS, pernah nggak sih kamu buat kegiatan di sekolah gitu tentang literasi digital, penggunaan gadget yang baik gitu? Misalnya kayak pernah nggak ada acara gitu? Belum pernah Kak. Jadi bisa ya kita ngadain acara tersebut di sekolah kamu? Boleh nggak kita collab gitu? Boleh lah Kak. Boleh. Ide bagus tuh. Jadi ada nggak beberapa tips yang bisa kamu berikan untuk teman-teman agar bisa mengatur waktunya dalam penggunaan gadget, agar bisa mengatur waktu dalam penggunaan game online, media sosial, ada nggak? Ada Kak. Kita harus bisa mengingat waktu dan tidak melupakan hal-hal yang lebih baik seperti belajar dan kegiatan-kegiatan di rumah. Dan tidak lupa juga membantu orang tua juga gitu loh. Oh, jadi setelah main game atau apa bisa harus diselingi ya dengan kegiatan yang lebih baik gitu ya. Jadi antara main game dan media sosial itu jadi tertata ya. Jadi gimana sih pendapat kamu tentang game online? Ada nggak sisi positifnya yang bisa kamu ambil dari game online? Kalau sisi positifnya mungkin banyak, yaitu bisa menghasilkan duit dengan membuat konten kreator gitu Kak, tapi yang bermanfaat, tapi tidak terlalu berlebihan. Oh, jadi ya apalagi di sekarang zamannya tuh banyak banget ya
kayak konten kreator yang main game di videoin gitu ya. Jadi penambah skill juga ya kalau kita belajar dari video itu ya. Kamu pernah nggak nambah skill nonton video gitu atau kamu harus latihan gitu? Gimana sih? Pernah Kak, itu bisa membuat kita lebih nambah skill gitu, bisa juga berpikir keras gitu Iya. ya Kak. Jadi kerjasama pun di dalam tim misalnya kayak permainan itu menggunakan tim jadi lebih baik ya. Iya Kak. Iya, iya. Jadi menurut kamu ada nggak peran orang tua dan guru itu dalam mengatasi anak yang kecanduan game online, baik media sosial juga? Ada nggak peran orang tua dan guru itu? Ada Kak, karena orang tua itu dan guru itu pasti peduli kepada anak Anak atau didik ya, iya, murid. Iya sih menurut kakak juga ada nggak di sekolah kalian ada nggak kayak misalnya kayak seorang orang tua gitu kan kayak panggilan orang tua karena anaknya sering terlambat pasti kan sedikit banyaknya ya anak-anak yang terlambat tuh karena penggunaan game online, medsos berlebihan. Jadi misalnya begadang sampai larut malam gitu ya. Jadi ke sekolah terlambat panggilan orang tua. Ada nggak collab antara guru BK tuh sama orang tua gitu? ada Kak. Setiap kalau ada panggilan orang tua begitu Kak, pasti orang orang tuanya dipanggil karena anaknya terlalu terlambat ke sekolah karena kecanduan main game online sampai pagi atau subuh dan waktu tidurnya juga terganggu. Jadi kontrol orang tua itu juga berperan penting ya. Iya, Kak. Iya. Menurut kamu bisa nggak siswa itu tetap bisa bermain handphone, bisa bermain game, bisa main medsos, tapi dia tuh tetap produktif gitu? Bisa Menurut kamu? Kak, karena dia ketika dia itu bermain Game online gitu ya, bisa menghasilkan uang sih sebenarnya kalau kita tarik sisinya gitu ya. iya Kak. Jadi kamu ada nggak beberapa hal yang kamu tarik? Misalnya dari game online gitu kan, entah buat video udah pernah? Belum sih Kak. Tapi menurut kakak itu tips bagus sih buat kedepannya gitu. Dimanfaatkan karena kan kalau kita main medsos atau game online tanpa ada manfaatnya tuh kayak rugi banget gitu kan. Iya. Jadi ada nggak beberapa pesan kamu buat teman-teman yang dengerin podcast kita kali ini? Agar tetap tertata dalam penggunaan gadget gitu. Ada nggak pesan kamu? Dan saya jangan terlalu kecanduan kepada sosmed atau game online karena itu bisa merusak dirimu sendiri. Mengingat kayak kita tuh siswa yang apa ya? Yang harus tetap berprestasi di sekolah Iya. gitu. Jadi jangan terlalu fokus ya. Jadi buat adik-adik yang dengerin podcast kita itu ada beberapa tips dan hal-hal menarik yang harus kalian ambil dari podcast atau perbincangan kita kali ini. Jadi saya selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.